Selama seluruh proses, Tuhan Surgawi menyaksikan tanpa daya ketika hati Kaisar Dewa diambil. Saya sebenarnya pernah bekerja sama dengan orang seperti itu sebelumnya. Penyesalan, kekesalan, keputusasaan, segala macam emosi, perasaan campur aduk. Saya melihatnya. Tuhan Surgawi menatap pemandangan ini, sumber ruang di pupilnya bergerak, dan dia samar-samar memperhatikan jejak spasial dari gerakan Qin-Chen. Kehidupan dan kematian leluhur klan bayangan tidak ada hubungannya dengan dia. Menurutnya, dia hanya ingin mengetahui rahasia kepindahan Qin-Chen dan bagaimana dia bisa menghindarinya. Sebaliknya, nenek moyang Shadow Clan adalah batu loncatan baginya untuk memata-matai langkah ini. Dengan satu gerakan, dia mengeluarkan hati Kaisar Dewa dari leluhur klan bayangan, dan Qin-Chen langsung memasukkannya ke dunia batin. Dengan membalikkan tangan kanannya, 10 bilah pembunuh kekosongan sudah menghadap leluhur klan bayangan yang telah kehilangan hati Kaisar Dewa dibunuh dengan kejam dan pergi. Uff! Tubuh leluhur klan bayangan yang seperti bayangan dipotong oleh cahaya pedang besar, dan sebagian dari asal-usul bayangan itu langsung dimusnahkan, yang membuat leluhur klan bayangan terlihat ngeri. Hanya dengan satu pukulan, 20% asal klonku hancur. Nenek moyang klan bayangan merasa ngeri. Pantas saja nenek moyang masyarakat naga hitam tidak mampu menahannya sebelumnya. Engah. Banyak lampu pedang mengandung sumber niat membunuh yang tak ada habisnya dan plasmid yang memotong ruang. Mereka memiliki cadangan energi yang mengerikan dan memiliki kemampuan pemulihan bawaan. Mereka sangat cepat dan membunuh secara terus-menerus. Tidak. Sinar pedang terus membelah klon leluhur klan bayangan. Dalam sekejap mata, tubuh leluhur klan bayangan benar-benar musnah. Ledakan. Kekuatan jiwa melonjak ke langit. Alih-alih melarikan diri, dia menatap Qin-Chen dengan ngeri. Yang mulia, ampuni hidupku. Saya bersedia menyerah kepada Anda. Klan bayangan saya bersedia menyerah kepada Anda. Nenek moyang klan bayangan berteriak ngeri dalam keputusasaan. Dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Di hadapan orang yang begitu kuat di bidang luar angkasa, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan tidak punya pilihan selain melarikan diri. Mata Qin-Chen acuh tak acuh, tapi hatinya sedikit bergerak. Kepulan-kepulan. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melewati jiwa leluhur klan bayangan, langsung membelah jiwanya. Tidak. Di bawah tatapan ngeri dan putus asa dari leluhur klan bayangan, seluruh jiwanya langsung tertusuk, dimusnahkan sepenuhnya, dan berubah menjadi bubuk dan menghilang. Dia tidak mau menyerah dan bahkan memohon belas kasihan, tetapi pihak lain tidak peduli. Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan nenek moyang klan bayangan dimusnahkan, yang sekali lagi secara langsung memicu fenomena abnormal besar di seluruh lapisan dunia maya, mencapai langsung ke langit. Di atas langit yang luas, sebuah jalan gelap muncul, remang-remang dan remang-remang, beresonansi dengan asal mula jalan nenek moyang klan bayangan di bawah. Reruntuhan para dewa. Pikiran spiritual dari banyak orang kuat terfokus pada tempat ini. Sebelum mereka dapat pulih dari penglihatan tentang kematian leluhur masyarakat naga hitam, mereka melihat pemandangan seperti itu lagi. Yang lain, Kaisar Dewa yang lain telah jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Asal-usul jalan bayangan, apakah nenek moyang klan bayangan yang telah jatuh? Pergilah dengan cepat. Klan bayangan, periksa keberuntungan klan bayangan. Serangkaian desahan keluar. Pada saat ini, semua orang kuat di reruntuhan semua dewa tercengang. Dewa Kaisar, kekuatan tempur tertinggi di laut semesta. Bukan berarti tidak ada kemungkinan kematian, tetapi secara umum,
kematian seorang kaisar dewa sudah cukup untuk menyebabkan keributan besar di lautan kosmik. Apa yang terjadi? Dalam sekejap, seluruh lautan kosmik dikejutkan, dan perintah segera dikeluarkan. Jatuhnya dua kaisar dewa jelas merupakan peristiwa besar di lautan kosmik, dan kemungkinan besar akan menyebabkan badai besar. Jika tidak, wilayah luas yang telah dikelola klan bayangan selama bertahun-tahun sudah cukup untuk menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya orang-orang kuat yang menginginkannya. Lapisan dunia maya. Setelah kematian leluhur klan bayangan, klonnya yang tak terhitung jumlahnya tertegun dan mulai runtuh. Ambillah. Qin Chen mengangkat tangannya, dan wow, pecahan tubuh leluhur masyarakat naga hitam yang tak terhitung jumlahnya, serta banyak avatar leluhur klan bayangan, semuanya dibawa ke dunia batin oleh Qin Chen. Tubuh kaisar dewa yang kuat adalah mata uang keras di lautan kosmik, dan daging dan darah apapun cukup untuk ditukar dengan sumber daya dalam jumlah besar. Setelah mengumpulkan semuanya, Qin Chen menoleh untuk melihat penguasa surgawi dan penguasa alam Buddha Matahari Agung. Sekarang, hanya ada dua yang tersisa. Qin Chen memandang mereka berdua dengan acuh tak acuh, dan 11 lampu pedang terbang kembali dan dikumpulkan ke dalam tubuhnya. Penguasa alam Buddha Matahari Agung memiliki kejutan rahasia di matanya, dan kulit kepalanya terasa mati rasa. Kematian nenek moyang masyarakat naga hitam dan nenek moyang klan bayangan memberinya kejutan yang kuat. Meski karena kekuatannya, dia tidak menganggap serius kedua orang ini. Tetapi penguasa alam Buddha Matahari Agung tahu betul bahwa dengan kekuatannya, akan sangat sulit untuk membunuh mereka berdua, dan itu tidak mungkin. Amitabha, pemimpin alam Buddha Matahari Agung buru-buru menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen, saya tidak berniat menjadi musuh teman kecil saya. Sebelumnya, murid saya dari alam Buddha Matahari Agung mengatakan bahwa benda ini adalah miliknya pertama saya mengetahui bahwa itulah mengapa saya bertindak seperti ini. Karena harta ini sudah menjadi milik teman saya, alam Buddha Matahari Agung, secara alami memahami prinsip siapa cepat dia dapat, dan saya bersedia mengubah permusuhan kami menjadi persahabatan dan persahabatan kami, musuh menjadi teman. Penguasa alam Buddha Matahari Agung mengatupkan kedua tangan kurusnya, dengan ekspresi belas kasih di wajahnya, dan menjelaskan dengan cermat. Apakah dia yang pertama kali menemukan benda ini? Qin Chen mencibir dan melihat ke arah biksu suci agung di samping, kamu bertanya kepada murid-muridmu di alam Buddha Matahari Agung, siapa yang menemukan benda ini pertama kali? Sebelum dia datang, saya sudah mempraktikkannya. Bagaimana dia bisa menemukan hal ini terlebih dahulu? Qin Chen mencibir. Apa? Ada hal seperti itu. Wajah penguasa alam Buddha Matahari Agung tenggelam, dia menoleh ke arah biksu suci agung, dan berkata dengan suara dingin, Guru Agung, penguasa alam ini membutuhkan penjelasan darimu. Biksu suci agung gemetar di dalam hatinya, kakinya lemah, melihat tatapan tajam dari penguasa alam Buddha Matahari Agung, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan penguasa alam. Itu adalah jelas setelah melihat teror pihak lain, dia tidak ingin lagi berkonflik dengan pihak lain karena harta karun luar angkasa. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Tuan Dunia, bawahan saya serakah untuk sesaat, jadi dia mengatakan hal yang salah. Ketika muridnya datang ke sini, senior ini memang ada di sini. Saya harap Tuan Dunia Tuhan akan memaafkan saya. Biksu suci agung itu berlutut dengan keras dan berkata dengan ekspresi ngeri. Meskipun alam Buddha Matahari Agung adalah tanah alam Buddha, dia tahu betul bahwa konsekuensi dari menyinggung guru alam jelas bukan sesuatu yang dapat dia tanggung. Binatang jahat.
Sedikit keganasan melintas jauh di mata penguasa alam Buddha Matahari Agung, kamu menipu guru alam ini, membuatku hampir menyinggung teman kecil ini. Kamu pantas mati. Biarkan aku bagaimana penguasa alam ini bisa memaafkanmu. Setelah mengatakan ini, penguasa alam Buddha Matahari Agung bahkan tidak menunggu biksu suci agung itu berbicara, dan tiba-tiba menamparkan kepalanya dengan telapak tangan. Boom! Kekuatan cahaya Buddha yang menakutkan tiba-tiba mengalir ke kepala biksu suci agung itu. Mata biksu suci agung itu melebar karena putus asa di wajahnya berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk tak berujung menghilang menjadi abu. Amitabha, pemimpin alam Buddha Matahari Agung berbalik, menangkupkan tangannya ke arah Qin Chen, matanya yang galak langsung menjadi penuh kasih sayang, dan menghela nafas, teman kecilku, alam Buddha Matahari Agung milikku yang ceroboh dan bodoh, dan menyinggungku. Teman, hari ini, pelakunya telah dibunuh. Saya harap Anda tidak keberatan dengan saya. Saya, alam Buddha Matahari Agung, penuh belas kasihan dan tidak akan pernah memaafkan siapapun yang melakukan kejahatan, mengambil langkah mundur dan menurunkan kelopak matanya. Haha, Qin Chen mencibir, tidak berkomitmen. Namun, pemimpin alam Buddha Matahari Besar belum pernah mengambil tindakan langsung terhadapnya sebelumnya, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk menyerah, dan Qin Chen mengabaikannya. Penguasa klan surgawi dan yang lainnya juga mencemooh penguasa alam Buddha Matahari Agung. Semua orang dapat melihat kebajikan orang ini dengan sangat jelas. Qin Chen lah yang kuat sekarang, jadi dia mengatakan ini menunjukkan kekuatannya yang menakutkan sebelumnya, saya khawatir saya sudah memulainya. Dewa melampaui surga, hanya kamu yang tersisa. Qin Chen memandang surga melampaui surga dengan acuh tak acuh. Teman kecil, Tuan Surgawi ini adalah nenek moyang surga surgawi. Dia menggunakan ruang untuk memasuki Tao. Metodenya aneh dan tidak dapat diprediksi, dan kekuatannya sangat kuat. Dia jelas tidak sebanding dengan nenek moyang masyarakat naga hitam dan klan bayangan. Kamu harus berhati-hati. Klan surgawi. Suara Tuhan mencapai telinga Qin Chen, lembut dan penuh perhatian. Kekuatan yang mulia memang di luar dugaan saya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seseorang yang setengah langkah lebih dekat ke puncak Kaisar Ilahi akan memiliki pencapaian spasial yang begitu menakutkan. Hal ini membuat saya semakin tertarik dengan harta karun luar angkasa di kamu. Dewa Tianwei menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Tidak ada kepanikan di matanya, tetapi hanya api. Apapun cara yang kamu miliki, gunakan saja. Coba aku lihat betapa yakinnya kamu berada di puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Beraninya kamu menantangku. Aura ganas tiba-tiba muncul dari Tianwei Tianzu orang yang berkuasa. Dia sendirian mengembangkan Tianwei Tian menjadi organisasi pembunuh teratas di seluruh lautan alam semesta. Ada banyak kaisar dewa yang kuat yang mati di bawah pembunuhannya, jadi mereka tentu saja memiliki kepercayaan diri mereka sendiri. Yah, aku juga ingin tahu apa yang mampu dilakukan oleh penguasa surga yang perkasa. 5 lampu pedang hitam legam tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Begitu 5 lampu pedang hitam legam ini muncul, mereka segera berubah menjadi 5 benang hitam tak terlihat, merobek kekosongan dalam sekejap dan muncul di hadapan Tuhan Surgawi. Kepulan. Kelima cahaya pedang ini seperti bilah tajam yang aneh dan tak terduga, memotong tubuh Dewa Surgawi dalam sekejap. Hah! Saat berikutnya, murid Qin Chen sedikit menyusut. Setelah tubuh Dewa Surgawi dilewati oleh 5 lampu pedang, itu langsung menjadi buram, seolah-olah tidak ada di kekosongan ini hanya ada sedikit luka berdarah di tubuhnya, namun ia langsung pulih.
Seni persembunyian luar angkasa. Qin Chen sedikit mengernyit. Alasan mengapa pedang pembunuh kekosongannya begitu kuat adalah karena kekuatan unik ruang yang terkandung di dalamnya sangat aneh. Nenek moyang klan bayangan, tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, Dewa Surgawi tidak hanya lebih unggul dari leluhur masyarakat naga hitam dan klan bayangan, tetapi juga merupakan murid aturan ruang angkasa. Di bawah campur tangan aturan ruang angkasa, pedang pembunuh kekosongan Qin Chen tidak dapat digunakan melawan Tuhan Surgawi, menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Selama tidak menimbulkan luka yang fatal, budidaya Tianwei Tianzu dapat diperbaiki dengan cepat, dan tidak akan menimbulkan kerusakan yang cukup pada sumber aslinya.